Record. Okay, good morning, everyone. Welcome to editing text class. In today's meeting, we are going to discuss about spelling. Jadi topik pertemuan hari ini adalah spelling, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah ejaan, ya. Nah, dalam bahasa Inggris, gitu ya, cara sebuah kata dieja dengan dilafalkan, how a word is spelled and how a word is pronounced itu berbeda. Gitu ya. Jadi a word, an English word is spelled and pronounced differently. Jadi kata dalam bahasa Inggris itu dieja dan dilafalkan secara berbeda. Jadi penulisan dengan pengucapan itu berbeda. Ya, nah ini yang menjadikan bahasa Inggris is almost impossible or very difficult to dictate. Jadi kalau kalian mungkin waktu SD, guru biasanya mendikte materi gitu ya, lalu kalian harus mencatat. Nah, itu dalam bahasa Indonesia masih bisa dilakukan. Dalam bahasa, kalau dalam bahasa saya ya, bahasa Sunda ataupun mungkin bahasa Jawa, itu masih bisa tetapi sulit gitu ya, karena bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu ada yang diucapkan, ada banyak kata yang diucapkan dengan yang dituliskan itu berbeda gitu ya, pengejaan dengan pelafalannya berbeda. Nah, ini terlebih lagi dalam bahasa Inggris gitu ya, kata-katanya itu hampir semuanya dieja dan dilafalkan secara berbeda. Jadi kita harus hati-hati. Contohnya ini ada beberapa kata ya, mortgage, mortgage gitu ya. Jadi RT-nya ini kata yang pertama, mortgage, RT-nya itu nggak dibaca. Jadi seperti mortgage, mortgage. RT-nya itu voiceless gitu ya, tidak dibaca. Lalu juga kata kolonel, colonel, colonel, colonel. Jadi L pertama ini tidak dibaca. Begitu juga dengan kata Q, Q. Jadi antri ya ini. Oke, kalau tidak ada subjek, UE terakhirnya tidak dibaca atau voiceless gitu ya. Jadi hanya UE pertama tetapi dibaca panjang. Jadi sama hampir mirip dengan bahasa Arab. Kalau teman-teman muslim mungkin lebih tahu ya, ketika belajar tajwid, ketika ada satu huruf hijaiyah bertemu dengan tanda baca tertentu, nanti bisa menjadi ikfa, idgham bilaguna, idgham biguna, idhar dan lain-lain. Itu nanti cara membacanya berbeda. Nah, ini juga kita temukan dalam bahasa Inggris gitu ya. Contohnya kata mortgage, mortgage ini cicilan rumah. Tulisannya itu ada RT-nya, tetapi ketika dibaca itu voiceless. Huruf R dan T-nya menjadi mortgage. Lalu kata kolonel, pangkat dalam ketentaraan gitu ya. Jadi colonel, colonel. O-nya aja dibaca E gitu ya. Lalu L yang pertama ini juga tidak dibaca. Lalu sama dengan kata antri, Q, Q, U dan E yang kedua tidak dibaca. Jadi dalam kata dalam bahasa Inggris ketika di eja atau dituliskan dengan dilafalkan atau dibaca itu berbeda. Nah, ini mempersulit gitu ya, menjadi tantangan tersendiri bagi editor, karena kalau kita mengedit bahasa Indonesia, kita itu sambil bisa membaca lalu sambil mengedit gitu ya. Kita baca sambil kita edit, sambil kita, karena bahasa Indonesia itu kata-katanya hampir semua kata dalam bahasa Indonesia itu dieja dan dilafalkannya sama. Jadi kita sambil membaca sambil meneliti ejaan itu lebih mudah gitu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris itu lebih sulit, bahkan sangat sulit gitu ya. Terlebih lagi nanti ada beberapa tantangan. Jadi antaranya adalah perbedaan antara bahasa Inggris British dengan American English. Nah, ini kita harus perhatikan gitu ya. Misalkan kita mengedit buku ya, penulisnya ini orang Inggris gitu, tetapi bukunya ini akan diterbitkan oleh kita atau kita bekerja untuk penerbit Amerika. Berarti kita harus merubah pengejaan kata-kata dalam bahasa Inggris British ke Inggris Amerika. Begitupun sebaliknya gitu ya. Atau misalkan ketika kita ingin menulis atau mempublikasikan artikel jurnal akademik, kita harus lihat penerbit jurnal tersebut berada di institusi mana. Biasa kalau jurnal akademik itu institusinya adalah
universitas gitu ya. Misalkan universitas di Inggris, ya berarti kita harus menyesuaikan ejaan dalam tulisan kita atau teks yang kita edit dalam bahasa British English gitu ya. Contohnya, nah itu karena ada perbedaan gitu ya. Jadi bahasa Inggris British, terutama kata benda yang berakhiran dengan huruf OUR, dalam bahasa American English atau Inggris Amerika, U-nya itu jadi hilang, jadi hanya O dan R. Contohnya color, ya, dari ejaannya COLOUR menjadi COLOR. Begitu juga dengan kata flavor, humor, neighbor, ini neighbor ya. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri karena kita harus menyeragamkan. Kadang memang tidak diminta ketika kita mau publish gitu ya, terutama ketika sekarang dunia publishing ya sudah global gitu ya. Jadi biasanya tidak ditentukan suatu karya sastra itu misalkan menggunakan bahasa Inggris apa gitu ya, tetapi tetap kita harus menyeragamkan gitu ya. Kita tidak boleh menggunakan dua ejaan British English dengan American English secara bersamaan. Tetap kalau kita harus seragamkan gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan British English ya semua harus British English. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan American English ya semua harus American English. Nah, selain noun yang berakhiran OUR, kita juga harus memperhatikan kata kerja. Kata kerja dalam British English yang berakhiran YSE biasanya dalam bahasa Inggris Amerika itu adalah di ejanya YZE. Jadi dari analyze ANALYSE itu menjadi ANALYZE ya. Lalu juga apologize, organize, recognize, ini kan semuanya akhirannya adalah ISE kalau dalam British English. Ketika kita mengedit atau menyunting dalam American English itu harus dirubah menjadi YZE gitu ya, atau IZE. Saya tambahkan sebentar. Jadi di sini yang kurang adalah subjeknya. Subjeknya yang mana? Jawabannya D ya. Fotografi was related to the beach. Oke. Nomor 10. Jadi ini juga sama gitu ya, kata kerja harus kita seragamkan juga. Mau kita menggunakan British English atau American English, kita harus seragamkan semua. Jadi tidak boleh ada beberapa, misalkan ketika kita menulis analyze, menggunakan ejaan LSE. Tetapi ketika kita menulis recognize, malah menggunakan ROCOGNIZE. Tidak boleh, semua harus seragam. Gitu ya. Begitu juga dengan selain noun atau verb tadi, gitu ya, kita juga harus memperhatikan penggunaan L. Karena kalau dalam misalkan suatu kata yang berakhiran dengan kata L, kata dasar gitu ya, biasa kata kerja. Jadi kata dasar dalam bahasa Inggris itu biasanya adalah kata kerja. Kata tersebut berakhiran dengan huruf L. Ketika kata tersebut mendapatkan imbuhan di dalam bahasa Inggris, imbuhan akhir gitu ya, suffix, itu kalau katanya berakhiran L itu harus ada beberapa yang kalau dalam British English itu menggunakan double L, tetapi dalam American English itu tidak. Contohnya kata travel, ketika menjadi verb 2 jadi travel, nah L-nya itu double. Tetapi kalau dalam American English itu L-nya tidak double. Begitu juga ketika kata travel mendapatkan imbuhan ing menjadi traveling gitu ya. Nah, traveling L-nya ini double, tetapi ketika dalam American English traveling L-nya itu hanya satu, tidak double. Begitu juga dengan traveler. Mendapat imbuhan ER ya, L-nya menjadi double, tapi dalam American English itu tidak double. Jadi seperti kata cancel menjadi cancelled atau canceling, itu juga nanti L-nya harus diperhatikan. Kalau dalam British English itu hanya satu, tapi dalam American English harus dua. Selain itu juga kita harus memperhatikan kata-kata yang memiliki vowel atau huruf vokal AE atau OE dalam British English. Karena ini kata-kata yang memiliki
Kata-kata bahasa Inggris dalam British English yang memiliki huruf vokal AE dan OE dalam bahasa Inggris Amerika itu hanya ditulis E. Contohnya leukemia. Ya. Leu dalam British Englishnya itu LEUKAEMIA. Dalam American English menjadi LEUKEMIA. Jadi ada kata leu KAE. Nah, KAE-nya itu dirubah menjadi KE saja karena huruf vokal AE atau OE dalam British English itu dirubah menjadi E dalam American English. Contohnya juga maneuver. MANOEUVRE, ya ada MANOUE dalam bahasa Inggris dalam American English dirubah menjadi maneuver NEU saja, jadi tidak NEO tapi NEU. Begitu juga dengan estrogen. Estrogen ini OE dirubah menjadi E. Lalu pediatric PAEDIA itu dirubah menjadi PE saja. Jadi A-nya dihilangkan. Oke, kita coba breakdown dari kalimat ini ya. Di sini subjeknya yang mana? Lalu berikutnya juga kata dalam bahasa Inggris British yang berakhiran dengan ENCE dalam bahasa American English itu dirubah menjadi ENSE. Jadi defense, license, offense, pretense itu dari OFFENCE menjadi OFFENSE. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Lalu berikutnya juga kata benda yang berakhiran dengan OGUE. Contohnya seperti analog, katalog, dialog, epilog dalam American English itu nanti dirubah dalam OG saja. Jadi UE-nya itu dihilangkan. Jadi dari dialog yang tadinya dieja DIALOGUE dirubah menjadi DIALOG. Jadi harus dirubah. UE di akhir katanya itu dihilangkan ya. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya. Subjeknya ini adalah map. Nah, berikutnya adalah kita juga harus bisa gitu ya, terutama dalam selain perbedaan British English dengan American English, kita juga harus bisa melihat perbedaan dari word group karena ejaan misalkan gitu ya, ada satu kata mirip nih antara kata ini ketika kata tersebut digunakan sebagai kata kerja dan ketika kata tersebut digunakan sebagai kata benda, sehingga kita harus tahu dalam mengelompokkan atau memecahkan satu kalimat mana kata kerjanya, mana subjeknya, mana kata bendanya. Kata benda itu bisa sebagai subjek atau objek ya, atau misalkan kata tersebut sebagai sebuah adjektif atau kata sifat atau kata sebagai kata keterangan. Jadi kita harus bisa memisahkan. Ini ada satu contoh ya. The Polish woman will polish her shoes. Jadi kata polish di sini sama gitu ya pengejaannya. Tetapi ada yang berbeda. Apanya yang berbeda? Polish yang pertama dengan polish yang kedua. Ini jadi kalimat the Polish woman will polish her shoes ini keliru. Harus kita sunting atau harus kita edit. Bagaimana cara mengeditnya antara dua kata ini? Apa yang dirubah? Apakah ejaannya, ataukah huruf kapitalnya, ataukah titik komanya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab atau tidak? Clause itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah klausa. Klausa itu tidak ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara atau harus diapakan kalimat ini? Ini adalah use coordinator connector correctly. Jadi misalnya dalam bahasa Inggris nanti kita apa Yon? Ini adalah ada dua kalimat talk is singing, Paul is singing. Nah, bagaimana Yoyo? Sama ya. Di apa? Kalian bisa gabungin. Ditambah titik. Ditambah titik. Bukan, jadi yang Polish woman itu yang
jadi POLIS. Gimana, Eca? Yang ini, yang polis woman-nya tuh, yang polisnya tuh diganti yang kayak jadi polisi atau P. Yang Oke, ini Mas, polisi. masih kurang tepat juga. Jadi cara membenarkannya adalah polish di sini, jadi woman gitu ya. Woman ini sebagai noun. Nah, polish di sini berarti ketika dia berada di depan kata benda. Jadi polish woman, the polish woman ini merupakan noun phrase ya, frase kata benda. The-nya adalah artikel, noun-nya adalah head noun, kata benda. Woman-nya adalah kata benda atau kata utamanya. Sehingga polish di sini adalah adjective. Ketika dia menjadi adjective, berarti polish di sini itu kita harus tahu konteksnya gitu ya. Kalau will polish berarti polish yang kedua ini setelah kata will. Will merupakan models. Models itu diikuti oleh kata kerja, sehingga polish yang kedua adalah kata kerja gitu ya. Sedangkan polish yang pertama ini adalah adjective. Kalau polish sebagai kata benda itu artinya menyemir gitu ya. Polish sebagai kata kerja itu artinya menyemir. Jadi membuat sepatu berkilau atau mentereng gitu ya. Sedangkan polish sebagai kata adjective ini adalah orang Polandia, orang Poland. Sehingga karena dia adalah kata adjektif yang menunjukkan nationality atau kewarganegaraan, sehingga P-nya harus dibuat capital. Sehingga ejaannya menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi bukan policewoman juga bisa sebenarnya sih kalau kita menggunakan, atau bisa juga ya oke. Jadi bukannya kurang keliru, bukannya kurang tepat, tetapi memang ini adalah, makanya kita harus tahu konteksnya gitu ya. Saya berharapnya kalian grammarnya udah paham. Makanya misalkan seperti ini tadi sesuai sarannya Eca. The Polish woman will polish her shoes. Ini juga bisa ya, tetapi biasanya police woman, policeman itu penulisannya digabung tidak menggunakan spasi. Jadi ini seperti ini juga bisa. Jadi ada namanya output of time. Jadi ada before, ada after. Oke, lalu berikutnya. Nah, ini ada aturan. Berarti kita juga harus memperhatikan ya ketika mengeja spelling, bukan hanya memperhatikan bahasa Inggris British atau British American, tetapi juga kita harus memperhatikan capitalization, penulisan huruf kapital ya. Nah, kalau ini. Jadi dalam Microsoft Word itu sebenarnya kita bisa menggunakan settingan gitu ya, ketika kita menulis atau mengedit, itu kita bisa menyeting bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa Inggris British atau bahasa Inggris American, sehingga nanti kalau ada kata, misalkan kita menyeting dalam bahasa Inggris American, kalau ada kata yang spellingnya dalam bahasa Inggris British, itu nanti akan diberi tanda, sehingga kita bisa lebih dengan mudah menemukan mana yang masih keliru dan harus kita edit ya. Ini caranya seperti ini. Jadi kalian masuk ke bagian file ya, di menu bar di atas, masuk ke file, lalu masuk ke options, lalu masuk ke bagian language. Nah, selain perbedaan British English dengan American English, juga kita harus memperhatikan capitalization. Nah, capitalization sendiri sebenarnya bisa kita, jadi kalau ini kan hanya satu gitu ya, yang harus dirubah dari huruf kecil menjadi huruf besar. Tapi kalau misalkan semuanya, ketika kita mengedit judul, ini juga kita bisa gunakan menu change case. Jadi ada di baik itu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Word, Excel ataupun PowerPoint, itu ada bagian change case di kolom pilihan font dan besarnya font. Ini ada di sampingnya sebelah warna di sini, kalau kalian bisa lihat itu ada change case. Nah, ini bisa kita
dengan mudah misalkan kita mau merubah, kalau judul, misalkan judul semuanya ditulis dengan kapital semua, huruf kapital semua. Jadi kita bisa pilih uppercase. Tapi kalau misalkan hanya awalan hurufnya saja yang ditulis atau ditulis dengan huruf kapital, berarti kita menggunakan yang capital each word. Nah, atau juga misalnya menggunakan seperti ini random gitu ya. Jadi kita bisa memilih banyak settingan dengan mudah tanpa perlu merubah satu persatu. Jadi ini harus kita tools seperti ini harus kita manfaatkan. Kalau selain aturan tadi ya, kalau dalam menulis judul atau dalam menulis kalimat, jadi kalau judul kan misalkan ada beberapa aturan yang semuanya harus huruf kapital. Ada juga yang settingannya itu hanya awal hurufnya saja. Jadi yang dibuat kapital hanya huruf pertama dari masing-masing kata. Ya. Kalau aturan lainnya itu kurang lebih masih sama ya, misalkan. Jadi aturan kapitalisasi huruf atau huruf kapital, penggunaan huruf kapital atau kapitalisasi kata itu antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia biasanya sama. Contohnya ketika kita menulis nama orang, misalkan the work of Aristotle. Aristotle ini adalah nama orang, gitu ya. Jadi A-nya kita buat huruf kapital. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak kita kapitalkan. Misalkan ya, the magazine's managing editor. Nah, managing editor ini adalah posisi, gitu ya. Dia tidak dikapitalkan. Tetapi kalau an elderly professor, nah ini profesornya itu tidak dibuat kapital hurufnya. Tetapi kalau misalkan Profesor Yolanda, berarti P-nya ikut dikapitalkan karena dia merupakan bagian dari nama Yolanda tadi. Sama seperti misalkan the campaign of Senator Sanders. Karena Senator Sanders-nya ini adalah senator ini adalah gelar dari si Sanders. Sanders ini adalah namanya, sehingga ini menjadi satu bagian nama. Senator Sanders ditulis masing-masing huruf masing-masing huruf di awal namanya, kata dari nama dia ini ditulis dengan kapital. Tapi berbeda dengan the laughing senator, ini adalah posisi saja, tidak diikuti dengan nama si senatornya, sehingga ini kata senator adalah posisi, gitu ya. Jadi tidak perlu dikapitalkan. Lalu kata lain yang harus dikapitalkan juga adalah nama tempat. Misalkan South America, the West Coast, the Eiffel Tower, the River Thames. Ini adalah nama-nama tempat, gitu ya. Kita perhatikan West Coast itu adalah pantai pesisir barat, gitu ya. Jadi California, Seattle itu adalah West Coast. Berbeda dengan East Coast yang New York, Miami itu di East Coast. Ini kalau di Indonesia seperti ketika kita menyebut pantai utara dengan pantai selatan, itu adalah nama tempat. Sehingga ketika kita menulis pantai utara dan pantai selatan, itu PS dengan PU-nya ditulis kapital. Ini berbeda dengan ketika kalau kita menyebut arah saja, gitu ya. Misalkan head north, jalan ke utara. Utaranya ini hanya nama arah, bukan nama tempat. Jadi tidak dibuat kapital. Sama juga dengan the west of the city, di baratnya kota. Baratnya ini bukan merupakan lokasi, tetapi hanya arah, sehingga tidak dituliskan dengan W-nya tidak ditulis kapital, ya. Lalu juga kata river. Kalau tadi River Thames, jadi adalah Sungai Thames yang ada di Inggris, yang ada Big Ben-nya itu adalah Sungai Thames, ya. Nah, kata river ini merupakan nama dari sungai, berbeda dengan the longest river in the world. Nah, rivernya di sini adalah sungai saja, bukan nama sungai, tapi ya sungai S sebagai S noun, sebagai kata benda, ya. Lalu juga ketika kita menulis waktu, a Monday in July. Monday nama hari itu ditulis kapital, sama juga dengan July yang merupakan nama bulan ditulis juga dengan kapital. Tetapi berbeda dengan ketika misalkan an 18th century painting, sebuah lukisan abad ke-18. Nah, abad ke-18-nya di sini adalah sebagai adjektif atau kata sifat yang menerangkan kata lukisan atau painting, sehingga ini bukan merupakan penyebutan waktu, ya. Jadi tidak ditulis sebagai
tidak dieja dalam kapital awalan hurufnya, yaitu si E dan senterinya ini. Juga biasanya kalau waktu ya seperti musim atau dekade atau abad itu ketika menjadi adjektif nanti dia ditulis dengan menggunakan garis tidur seperti ini, jadi disampung. Lalu juga kalau menulis the Middle Ages, ini pertemuan terakhir kalian dengan saya, nanti next akan dengan Bias, Izo. Pinjam nomor ini dibalikin belum? Pinjam nomor. Pinjam next time. nomor ini. Sudah bisa ketemu Pinjam saya lagi. sininya Mungkin ada tapi ya kemudian sama PS-nya mungkin soalnya saya buat. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Middle Ages itu adalah nama zaman. Sehingga Middle Ages-nya M-nya ditulis dalam huruf kapital, Ages-nya ditulis dalam huruf kapital A-nya. Ya, lalu juga Napoleonic Wars. Ini merupakan nama zaman peperangan di zaman Napoleon gitu ya, sehingga N-nya ditulis capital dan W-nya dalam kata wars ditulis dengan capital. Lalu juga dengan Christmas Day, hari Natal ya. Jadi hari Natal sama dalam bahasa Indonesia juga H dan N-nya ditulis dalam capital. Berbeda dengan misalkan musim panas, a summer vacation. Kalau misalkan in the summer itu bukan nama waktu, sehingga kalau tidak ditulis dengan kapital sama dengan misalkan sebuah liburan musim panas, jadi a summer vacation. Lalu juga misalkan nama-nama lain seperti nama planet, nama bahasa, nama agama, organisasi itu juga ditulis dalam huruf kapital. Tetapi misalkan nama hewan atau nama tumbuhan, elemen, mineral, teori, atau nama penyakit itu tidak ditulis dengan kapital. Jadi peraturan untuk kapitalisasi lainnya itu sama saja antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu ya. Yang tadi beda itu adalah kalau menggunakan, kita harus perhatikan Inggris Indonesia dengan Inggris Amerika, Inggris British dengan Inggris Amerika, dan juga kelompok katanya, jadi word class-nya, word group-nya. Jadi sebuah kata kalau ditulis dalam, kita harus bisa mengelompokkan. Jadi posisi suatu kata dalam kalimat tersebut sebagai subjek atau objek, atau sebagai kata kerja atau kata keterangan. Nah, itu yang harus kita perhatikan, karena nanti seperti tadi ya, polish, dari polish kata kerja dengan polish yang kata adjektif atau orang Polandia itu kan berbeda adjektifnya. Oke, lalu berikutnya terkait dengan penyuntingan pengejaan. Apakah ada pertanyaan?